Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal maupun haram. Kita langsung saja ya ke pembahasannya. Simak baik-baik ya. Makanan halal adalah makanan yang halal menurut ketentuan syariat Islam. Dan bagi seorang muslim, hendaknya makanan yang dikonsumsi harus memenuhi dua syarat, yaitu 1. Halal, diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Yang kedua, thayyib, yang berarti baik, makanan yang mengandung nutrisi, bergizi, dan bermanfaat untuk kesehatan. Selanjutnya, halalnya makanan meliputi 3 kriteria. Yang pertama yaitu halal karena zat makanan itu sendiri. Yang kedua yaitu halal dari segi mendapatkannya. Yang ketiga yaitu halal dari segi prosesnya. Selanjutnya, jenis-jenis makanan halal, yaitu ada 3. Yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan. Yang ketiga, makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani, dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Selanjutnya adalah minuman halal. Minuman halal itu sendiri pengertiannya adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan syariat. Terus jenis-jenis minuman halal tersendiri yaitu tidak memabukkan. Yang pertama, maksud tidak memabukkan ketika kita sedang mengonsumsi minuman itu atau setelah mengonsumsi minuman tersebut kita tidak mabuk. Nah, contoh minuman yang memabukkan itu seperti khamar, miras, dan lain-lain. Nah, terus contoh yang kedua yaitu tidak mendatangkan mudarat baik untuk kesehatan akal, akidah, maupun moral. Ketika kita sedang meminum atau mengonsumsi minuman yang memabukkan, maka dia akan mendatangkan mudarat baik untuk kesehatan, akal, akidah, maupun moral. Terus yang ketiga yaitu tidak najis. Perkara yang najis itu haram untuk dikonsumsi. Jadi jika tersebut najis maka tidak boleh dikonsumsi. Terus selanjutnya yaitu didapatkan secara halal. Contoh didapatkan dengan secara halal yaitu ketika kita beli atau kita mendapatkan sesuatu minuman itu dari orang lain diberikan kepada kita. Nah, itu contoh didapatkan secara halal. Nah, adapun makanan haram yaitu semua makanan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh ketentuan syariat. Di sini contoh makanan haram yang pertama ada bangkai, yang kedua ada darah, dan yang terakhir ada daging babi. Ngok ngok ngok. Teman-teman tahu nggak? Di sini dagingku termasuk daging haram loh. Karena menurut agama Islam aku itu adalah hewan yang najis. Jangankan untuk memakanku, menyentuhku pun kalian tidak akan bawa. Karena di dalam dagingku terdapat parasit Trichinella spiralis yang dapat menyebabkan penyakit trichinosis. Ih, ngeri banget ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan sampai ada yang makan dagingku ya. Bye bye, ngok ngok ngok. Nah, makanan bisa jadi haram loh apabila hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, makanan haram juga bisa mendatangkan mudarat atau bahaya pada kesehatan badan, akal, moral, dan akidah. Nah, ada juga nih makanan haram yaitu semua makanan yang kotor dan menjijikkan seperti dagingku. Yang terakhir, makanan yang haram itu makanan yang didapatkan dengan cara batil. Baik, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang minuman haram. Jadi, minuman haram itu jenisnya ada 3 ya. Yang pertama, minuman yang memabukkan atau khamar. Yang kedua, minuman yang berasal dari najis atau yang terkena najis. Terus yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil.
Kesimpulannya adalah membuat materi tugas dengan video animasi efektif dan menarik dapat menjelaskan hal yang sulit jadi lebih mudah dimengerti, menarik perhatian anak didik, dan membantu mengingat materi lebih lama. Selain itu, animasi menyampaikan ide dengan cara yang lebih seru dan kreatif, serta mudah untuk dibagikan ke orang lain. Banyak aplikasi untuk membuat video animasi pembelajaran menarik dan kreatif, bahkan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tanpa mengganggu aktivitas teman-teman. Yang digunakan oleh kelompok kami diantaranya adalah Pinterest, CapCut, dan Canva. Untuk itu, teman-teman bisa mencoba menggunakan aplikasi tersebut dan mengaplikasikannya, agar kelak bisa menjadi guru yang kreatif, inovatif, dan inspiratif.